Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Hari ini saya kepingin membahas sebuah keputusan yang baru dari Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi putusannya Mahkamah kali ini agak unik. Mahkamah menganggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional secara formil, tapi tetap boleh berlaku selama 2 tahun untuk diperbaiki. Namun yang menarik juga materialnya dari undang-undang itu tidak diganggu-gugat atau belum diuji. Sehingga secara formil dia tidak berlaku, tapi secara material dia masih berlaku. Untuk waktu 2 tahun ke depan. Kalau tidak ada perubahan, perbaikan sampai 2 tahun, itu baru batal undang-undang tersebut demi hukum. Sore ini saya mengundang mantan ketua dari Mahkamah Konstitusi, Bung Hamdan Zulfa. Selamat sore. Sore Bang. Sore. Ini kita perlu membahas masalahnya agak berat bagi masyarakat. Artinya untuk dipahami, bukan untuk dilaksanakan. Bukankah ini putusan yang pertama kali? Ada formilnya yang dianggap tidak konstitusional. Memang sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi ini baru pertama sekali Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian formil. Iya. Ini baru pertama. Dulu pernah ada satu kasus, yaitu pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung. Seingat saya putusan tahun 2010. Di sana dikatakan bahwa proses pembentukan undang-undangnya inkonstitusional. Iya. Tapi di putusan selanjutnya, di amar yang keduanya, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang ini tetap berlaku. Seterusnya. Iya. Jadi sebenarnya dari sisi substansi bukan juga yang pertama, tapi yang kedua. Hanya saja yang pertama itu tidak dinyatakan tidak berlaku, hanya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Biasanya putusan Mahkamah Konstitusi ada 2 Bang, yang berkaitan. Satu menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlaku. Iya. Nah, yang Undang-Undang Mahkamah Agung itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 tapi tetap berlaku. Aneh kan? Aneh. Itu putusan Mahkamah Konstitusi juga. Iya, Mahkamah Konstitusi juga. Bukan Mahkamah Agung ya? Bukan. Tapi begini, ada rasionya, rasio decidendi kan begini. Mahkamah Konstitusi itu pertimbangan hukumnya tidak saja pertimbangan hukum legalistik. Sah, tidak berlaku gitu. Tapi Mahkamah Konstitusi itu mempertimbangkan juga aspek efek publiknya yang luas. Kalau itu merugikan efek publik yang luas, kenapa harus dibatalkan? Ya, kalau Mahkamah Agung misalnya dianggap bertentangan dengan UUD 45, harus dibubarkan. Makanya. Siapa yang memeriksa perkara kan? Itulah masalahnya. Iya kan. Jadi ini karena itu benar bertentangan Undang-Undang 45 dalam prosesnya, tapi kalau ini dinyatakan tidak berlaku, lalu bagaimana dengan institusinya, bagaimana dengan produknya? Nah ini yang Tapi kenapa tidak ada jalan keluar seperti Undang-Undang Nomor 11 2020 ini? Nah ini hal yang agak berbeda memang. Di undang-undang ini satu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, ya, karena prosedur
pembuatannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi karena Undang-Undang Dasar itu sendiri tidak mengatur tentang prosedur pembuatan Undang-Undang Dasar, tapi diatur dalam undang-undang turunan dari pasal 22A kalau tidak salah, Undang-Undang Dasar. Saya dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang. Maka rujukan Mahkamah Konstitusi dalam menilai prosedur pembentukan undang-undang apakah konstitusional atau tidak konstitusional itu merujuk pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lah dalam hal ini apa prosedur itu yang tidak dijalankan oleh pembuat undang-undang? Kalau saya membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi ada 3. Pertama, proses pembentukan undang-undang CK itu tidak berdasarkan metode prosedur yang standar. Yang standar yang sudah diatur dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Ada suatu hal yang di luar dari itu. Itu satu. Kemudian yang kedua ternyata ditemukan, ya, ini saya baca pertimbangan putusannya, setelah RUU itu disahkan dalam paripurna DPR, ya, terjadi pengesahan. Setelah itu banyak sekali koreksi yang dilakukan yang tidak saja typo, tapi menyangkut juga hal-hal yang prinsipil. Memang itu tidak boleh. Ya artinya ada undang-undang di luar undang-undang. Di luar undang, betul. Karena ada perubahan-perubahan setelah pengesahan. Dan itu dikutip satu persatu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang banyak disoroti orang, tidak memberikan akses kepada publik yang luas dalam proses pembahasan. Karena dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu, semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus memberikan akses publik yang luas dan diberikan sosialisasi yang cukup. Ya, ini misalnya serikat pekerja, Ya, merasa tidak pernah diundang. pernah diundang. Karena sangat berkepentingan tidak pernah diundang, tidak pernah juga memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat. Jadi 3 alasan itulah yang sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ini secara prosedur inkonstitusional. Ya, kalau lah itu dilakukan perbaikan dan sesuai prosedur perbaikannya, tentu harus sesuai prosedur. Betul. Berarti materi undang-undang ke depan juga akan berubah dong. Misalnya tadi ada undang-undang yang setelah diketok palu baru ada pasal yang diselipkan lagi. Lah ini kan harus dibuang pasalnya. Betul, bisa berubah. Jadi di putusan juga itu diberikan satu peringatan. Ini banyak loh gugatan mengenai substansi undang-undang itu. Oleh karena itu, pada saat nanti melakukan revisi dalam waktu 2 tahun harus juga memperhatikan berbagai substansi yang ada yang sekarang dipersoalkan. Tidak harus diterima, tapi itu direnungkan untuk didiskusikan kembali. Iya, tapi kalau soal pasal tadi ditambahkan setelah undang-undang disahkan, itu berarti bukan harus dibahas toh, harus dibuang pasal itu. Bisa jadi, kan? Bisa jadi dalam waktu proses itu harus dibuang, atau mungkin juga diperbaiki. Lah, kalau sebagai Bung Hamdan itu sebagai mantan ketua, apakah kalau masih jadi ketua juga putusannya begitu? Bisa jadi. Setelah membaca. Kalau saya bisa jadi. Karena begini, pertimbangan begini. Memang ada 2 pilihan Mahkamah Konstitusi. Pilihan pertama, karena cacat prosedur, saat itu juga batal seluruhnya. Iya. Bisa juga Mahkamah Konstitusi memilih itu. Dan pilihan yang sekarang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi, batal kalau tidak diperbaiki dalam 2 tahun. Artinya selama sebelum diperbaiki, belum batal. Batal, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,
Kalau pada waktu 2 tahun tidak diperbaiki. Nah, mengapa Mahkamah Konstitusi memilih yang pertama dan memilih yang kedua? Tidak automatically dibatalkan pada saat itu juga. Di situ ada diberikan pertimbangan. Pertimbangannya juga lazim dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekacauan, ya, dan ketidakpastian hukum, ya. Karena dengan pembatalan itu akan banyak sekali problem hukum yang muncul. Misalnya, satu, perdebatan yang pertama, yang mana yang akan berlaku? Ya. Dulu, ini saya berikan ilustrasi. Dulu pernah kita batalkan undang-undang koperasi seluruhnya. Kita menyatakan bahwa undang-undang koperasi yang tahun 92 itu berlaku kembali. Nah sekarang, ada 78 undang-undang yang harus dinyatakan berlaku kembali. Mahkamah Konstitusi harus merinci itu 78 itu. Untuk memberikan kepastian hukum. Jadi tidak automatically ketika dibatalkan berlaku kembali yang lama. Itu satu. Yang kedua, ya, bagaimana dengan status PP yang sudah dikeluarkan, bahkan permen yang sudah dikeluarkan sebagai implementasi dari Undang-Undang CK. Ini akan perdebatannya akan lebih akan bisa kacau bayangan saya. Justru tidak melahirkan ketidakpastian hukum yang baru. Kalau ini dibatalkan kemarin. Automatically. Karena banyak sekali PP yang sudah keluar. Lalu tindakan-tindakan pemerintah sekarang yang sudah dilaksanakan gimana? Apakah balik kepada PP sebelumnya? Lalu apa tindakan pemerintah sekarang yang sekarang sedang dilakukan? Jadi problemnya sangat banyak. Implikasinya dari segi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu bagi saya bijak. Dan saya setuju, memang tidak automatically. Ini hanya semacam, jangan hati-hati, lain kali jangan lagi bikin seperti ini, kalau enggak saya batalkan 2 tahun, kira-kira gitu loh. Kira-kira gitu. Ya tapi banyak publik juga yang merasa atau menganggap putusan MK ini ambigu. Banci lah begitu. Ya, karena menganggap ada persepsi bagi saya yang kurang pas itu. Menganggap bahwa orang tidak konstitusional kok masih berlaku gitu kan itu. Yeah. Nah, kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak konstitusionalnya kalau 2 tahun belum diperbaiki. Yeah. Jadi itu tidak konstitusionalnya. Jadi selama ini belum masih konstitusional gitu. Ini artinya pemahaman terhadap bahasa putusan itu yang membuat orang pemahamannya berbeda gitu. Jadi pemahamannya yang benar adalah, ya, kalau 2 tahun tidak diperbaiki baru inkonstitusional. Itulah syaratnya gitu. Itulah yang dimaksud dengan putusan bersyarat itu. Jadi istilahnya rambut jangan putus, tepung jangan tertumpah. Ya, itulah. Yang paling hormat ini. Ini kan gini, Bang. Mahkamah Konstitusi itu tidak seperti putusan pidana begitu. Iya. Tidak, karena dia ada implikasi publik yang sangat luas yang harus juga diperhatikan. Ini kan masalah penyelenggaraan negara. Jadi dia harus ekstra hati-hati. Itu. Jadi untuk jadi hakim konstitusi pun tidak cukup dengan satu jurusan. Betul. Dia harus punya wisdom. Dia harus punya wisdom. Jadi karena itu tidak bisa orang legalistik semata-mata. Ini salah selesai, enggak. Karena implikasinya juga harus dihitung gitu. Berat. Jadi ini ada 78 undang-undang yang menjadi bahan untuk cipta kerja ini. Betul, 78 undang-undang. Lah, hubungannya dengan omnibus apa? Nah, inilah yang dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ini omnibus model campur sari sampai 78 ini itu menimbulkan persoalan. Ini ada dalam pertimbangannya. Ya. Tapi di sisi lain Mahkamah Konstitusi menyatakan begini, ini saya baca. Omnibus dalam undang-undang pemilu tidak masalah, karena itu satu jenis. Ya. Kemudian yang kedua,
omnibus dalam undang-undang pajak. Sekarang kan digabung tuh satu tuh. Itu nggak masalah karena satu jenis. Nah sekarang omnibus menggabungkan 78 undang-undang dengan topik dan karakter yang berbeda-beda. Itu menurut Mahkamah Konstitusi itulah yang tidak sesuai dengan standar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12. Undang-Undang 12 2011 yaitu Undang-Undang P3 itu, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu memang satu sisi nanti yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan DPR, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ubah Undang-Undang P3, Undang-Undang 1211, agar mengakomodir Omnibus Law campur sari. Ini. Ya, atau yang kedua, pilah-pilah, jangan 78. Mungkin dikelompokkan dulu. Ini yang sejenis ini ada berapa nih? Misalnya tentang investasi, tentang perdagangan, tentang pertanian, perkebunan disatukan kan satu jenis gitu, kira-kira gitu. Nah, itu salah satu metode untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah yang berat sebenarnya. Karena ini baru pertama. Ya, itu sama membahas 78 undang-undang dalam 2 tahun. Kemarin kan enggak 2 tahun, hanya berapa bulan. Itu lebih kilat. Makanya hasilnya kayak gini. Jadi kalau gini, karena kejar target, sehingga banyak sekali salah-salah, dianggapnya salah ketik pada salah substansi, diperbaiki setelah undang-undang disahkan, ini jadi masalah, ini jadi persoalan gitu. Jadi mungkin ya ada yang konflik interest juga katanya. Ya. Di undang-undang perlindungan tenaga kerja disatukan dengan undang-undang investasi. Ya. Jadi harusnya dua undang-undang yang terpisah. Saya sih saran memang undang-undang tenaga kerja lebih dikeluarin satu. Sendiri aja. Iya. Saya sendiri aja dia. Memang ini di Mahkamah Konstitusi ada 2 undang-undang paling banyak diuji. Satu, undang-undang tentang pemilu. Iya. Dan partai politik. Iya. Pokoknya mengenai politik paling banyak. Kemudian undang-undang tenaga kerja. Paling banyak yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, inilah undang-undang paling sensitif, udah dibahas sendiri saja. Mungkin kemarin kebijakannya, ya udahlah diikutkan di situ saja biar agak kabur-kabur gitu. Mungkin. Wah, sabar-sabaran. Sabar-sabar. Lah, kemarin itu kan terjadi demo buruh tuh. Besar sekali sebetulnya. Sebenarnya apa keberatan dari buruh ini dalam, kan dia juga memohon yang Bung Abdan lihat? Memang saya sebenarnya kurang meneliti terlalu mendalam apa yang jadi keberatan satu persatu dari organisasi buruh. Tapi dari berbagai sumber public sources di media, apa yang mereka tuntut, sebenarnya memang Undang-Undang Cipta Kerja ini mengurangi banyak sekali hak-hak yang mereka nikmati kalau tidak diubah gitu. Ada beberapa pasal tertentu ya. Termasuk di situ hal yang sangat pokok mengenai outsourcing. Jadi dengan outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat jauh pengaturannya yang berbeda dengan jaminan yang ada di undang-undang sebelumnya. Itu salah satu. Kemudian yang kedua mengenai pesangon. Itu juga jauh lebih bawah. Jauh di bawah standar yang undang-undang sebelumnya. Jadi memang dari sisi tenaga kerja, Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali mengurangi hak-hak mereka dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Ya itulah sebabnya mereka protes keras, termasuk penentuan upah minimum, indikator-indikator
penentuan upah minimum itu cukup berbeda dengan undang-undang sekarang, undang-undang sebelumnya, yang dengan undang-undang ini dapat memberikan dampak pada upah minimum itu bisa menjadi lebih kecil karena pertimbangannya dimasukkan hal-hal yang baru. Oh, jadi tidak hanya inflasi. Ya, tidak. Ada macam-macam termasuk keadaan perusahaan macam-macam. Mungkin juga termasuk ada pandemi, boleh Iya. boleh nggak naik gitu loh. Jadi itu yang saya kira memang yang protes paling keras itu di pekerja. Di pekerja ya. Iya. Tapi undang-undang yang baru ini masih mempertahankan outsourcing tadi. Justru itu lebih diperkuat. Padahal buruh kan mintanya itu dihapus. Minta dihapus. Ya layak lah kalau begitu buruh marah. Dulu juga putusan Mahkamah Konstitusi outsourcing itu dibenarkan tapi dengan sangat ketat. Ada syarat-syarat yang sedemikian rupa sangat ketat. Ya. Dulu sangat disambut baik oleh para pekerja. Tapi dengan undang-undang ini outsourcing itu justru lebih diperkuat. Ya padahal outsourcing ini lahir supaya membolehkan outsourcing itu setelah reformasi tahun 2021 kali. 2001 kali. Iya, gara-gara undang-undang tenaga kerja sebelumnya itu terlalu memberatkan pengusaha. Misalnya, kalau karyawan itu mencuri, itu kita tetap harus kasih pesangonnya secara utuh. Kalau dia korupsi di perusahaan, tetap harus dibayar juga secara utuh. Reaksinya kan waktu itu pada waktu Presiden kalau nggak salah SBY baru naik mengizinkan outsourcing gitu. Iya. Oh, seingat siapa masih Nuwea ya? Iya dulu ya. Masih Nuwea. Waktu itu kan animunnya para buruh tuh. Iya, jadi memang Nuwea melahirkan undang-undang untuk buruh memang. Tapi reaksi baliknya zaman Pak SBY baru ketahuan outsourcing itu bermasalah. Enggak, justru mengizinkan outsourcing. Oh, outsourcing, oh ya, saya lupa ya. Dan akibatnya memang perusahaan-perusahaan jadi dimanjakan daripada dia gaji karyawan secara langsung, ya. Lebih baik lewat yayasan apa yang nggak jelas. Ada macam-macam yayasan. Sampai terakhir kan ada perusahaan outsourcing. Iya, perusahaan juga ada. Ya. Dan yang bertanggung jawab perusahaan itu. Bukan perusahaan tempat dia bekerja. Memang problem di outsourcing itu, kalau di perusahaan kan ada kenaikan tingkat gaji secara terus-menerus. Ya, mereka punya harapan akan lebih baik kehidupannya setelah lama bekerja di suatu perusahaan. Tapi kalau di perusahaan outsourcing, rata-rata tetap saja. Iya, dan dikontrak. Jadi kontrak setiap tahun atau 2 tahun, jadi kontrak perpanjangan terus karena itu tidak pernah naik. Seharusnya itu dibatalkan oleh pembentuk undang-undang yang sekarang. Iya. Artinya tidak ada lagi karyawan outsourcing. Iya, justru ini diperkuat. Dikembalikan kepada kontrak justru. Iya. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini diperkuat dan semuanya dikembalikan kepada kontrak. Ya, kontrak antara siapa? Antara buruh dan pengusaha. Lah yang berlaku kan antara buruh dan perusahaan outsourcing. Ya. Ini tidak jelas yang saya baca memang memperkuat outsourcing itu. Itu yang protes keras. Ya buruh kan berharap nggak ada lagi outsourcing. Artinya kerja. Tapi memang seharusnya ketika undang-undang zaman 2WH itu dianggap memberatkan perusahaan, itu saja yang harusnya direvisi. Betul. Tidak diciptakan perusahaan outsourcing. Ya. Di situ kelirunya zaman dulu. Ya. Lah sekarang diperkeliru lagi dengan diperkuatnya outsourcing. Diperkuat ya.
justru ya layak buruh kalau gitu ribut. Tapi kan tidak banyak orang yang ngerti bahwa ini yang sebenarnya terjadi. Yang paling banyak masalah kan di buruh ini. Tapi kalau mengenai kemudahan investasi dan perizinan, tidak terlalu banyak yang protes. Dan banyak juga kita yang setuju justru. Betul. Karena selama ini untuk investasi dan perizinan itu jadi bancakan itu. Nah sekarang sebenarnya banyak orang mendapatkan kemudahan, daftar saja melalui OSS, nggak perlu repot kemana-mana. Jadi klien saya misalnya kemarin izin untuk penjualan barang dalam negeri, kan harus daftar Kementerian Perdagangan, dulu kan datang satu-satu di sana. Sekarang hanya daftar, masukin input di data di BKPM, langsung keluar. Hanya berapa jam kemudian selesai. Iya, tapi ada juga pengusaha yang mengeluh mungkin itu bidangnya lewat BKPM. Ya. Ini yang izinnya ke kementerian. Persyaratan untuk izin itu yang tadinya 10, begitu online jadi 20. Jadi susah juga. Akhirnya ngumpulin juga pejabat. Harus dihubungin juga baru keluar. Itu saya dengar juga keluar begitu. Mungkin. Baik, Bung Hamdan, terima kasih banyak sudah datang sore ini. Dan saya kira udah lama juga kita nggak ketemu. Waduh lama nggak ketemu Bang. Ini Bang Karni ini termasuk yang membimbing saya sejak awal jadi pengacara, ini luar biasa. Ya, akhir tahun 80-an. Itu ngobrol-ngobrol aja, bukan membimbing. Baik pemirsa, saya kira kita udah dapat kuliah bukan dari sembarang orang, dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang pengalamannya cukup dalam. Beliau juga berprofesi sebagai pengacara dan kemudian masuk jadi ketua MK dulu, hakim MK dulu, baru jadi ketua, dan itu tidak banyak pengacara. DPR Bang? DPR 5 tahun masa reformasi. Oh DPR dulu? DPR dulu. Baik, sampai kita bertemu Karni Ilyas Club yang akan datang.